Iya, Bapak, untuk kementerian lembaga tetap di main room. Mbak Elis, saya Bu Yani dari Universitas 11 Maret. Oh ya, baik Ibu, akan kami arahkan untuk ke room PTN. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu peserta sudah semua masuk ke room masing-masing. Kepada Bapak Irfan dan Bapak Rizky, silakan untuk memandu. Izin Bu, Irsad dari UPI Bu. Baik Bapak, dari UPI. Ya. Baik Pak, akan kami arahkan ke roomnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Bisa Mas, bisa silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini masih Baik, terima kasih. Ini, oh, belum masih nyampur. Oh, mungkin butuh waktu lagi ya, Mbak Elis ya, untuk ini. Mungkin kita berikan waktu berapa saat lagi untuk teman-teman yang dari PTN dan BUMN untuk pindah ke room sebelah. Bagaimana Mbak Elis, apa sudah bisa kita mulai atau masih kita nunggu? Sudah bisa Mas Rizky, silakan untuk dimulai. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, kepada yang terhormat Ibu Kapus Akreditasi, Ibu Zita Asis Prastiwi, kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Biro maupun yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu yang hadir dalam acara pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat bagi yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka. Saya bersama dengan Bapak Irfan nanti akan memaparkan tentang instrumen pengawasan kearsipan. Nah, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Baik. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang instrumen pengawasan kearsipan eksternal tingkat kementerian atau lembaga. Baik. Nah, dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang 43 tentu saja tentang kearsipan, kemudian PP 28, kemudian Per Anri 6,
tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan ini masih tetap sama kita gunakan tahun ini, peran Inram. Kemudian yang paling penting adalah yang paling terakhir ini, Bapak dan Ibu, bahwa kita menggunakan keputusan Kepala ANRI nomor 152 tahun 2002 tentang instrumen pengawasan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan. Nah, ini berbeda, ini baru gitu. 152 KPK ini. Nah, nanti akan kita lihat di mana perbedaannya dengan instrumen yang sebelumnya. Nah, formulir audit instrumen kearsipan eksternal. Nah, ini terdiri dari masih sama, daftar pertanyaan atau indikator ini merupakan kumpulan pernyataan untuk mengukur kondisi penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan. Nah, ini ada 3 item. Yang pertama adalah aspek yang kita gunakan untuk pengawasan kearsipan eksternal terhadap kementerian atau lembaga itu ada 4. Yang pertama adalah kebijakan, masih sama ini pembinaan kearsipan, kemudian pengelolaan arsip dinamis, dan yang terakhir adalah sumber daya kearsipan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan 2 komponen. Yang pertama adalah komponen pemenuhan atau kewajiban, yang kedua adalah reform. Masing-masing memiliki bobot tersendiri. Nanti akan kita lihat berapa persentasenya. Kemudian item pertanyaan, kita menggunakan 5 gradasi atau 5 pilihan pernyataan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk formulir. Nah, formulir ini menggunakan, nanti kita akan berkenalan dengan kriteria dan juga definisi operasional. Tapi saya pikir kami rasa Bapak dan Ibu sudah cukup familiar dengan ini, dengan formulir ini, jadi mungkin kita akan lebih ke substansinya dari instrumen ini, bukan teknis pengisiannya. Kemudian, nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, bahwa kita sedikit berbeda dalam daftar pernyataannya. Untuk aspeknya masih sama, kebijakan, pembinaan, kemudian pengolahan arsip dinamis, dan juga sumber daya. Nah, ini cuma jumlahnya saja, hanya jumlahnya. Untuk aspek pemenuhan dalam kebijakan, masih sama dengan instrumen sebelumnya, yaitu 14 pertanyaan. Isinya sama saja. Artinya mulai dari tata naksa dinas, klasifikasi, SKKAD, JRA, program arsip vital, dan organisasi untuk pemenuhan. Sedangkan reform juga masih sama. Kebijakan pengolahan arsip dinamis terjaga, penerapan Srikandi dan ahli media sama. Untuk kebijakan tidak ada yang berubah. Kemudian pembinaan kearsipan. Untuk kewajibannya ada 4 pernyataan, kemudian reformnya 3 pernyataan. Kemudian mungkin kita bisa next ke pengolahan arsip dinamis. Nah, pengolahan arsip dinamis ini jumlahnya berbeda. Sekarang ada 25 pernyataan. Sebelumnya 24, bertambah 1. Kewajibannya ada 25 untuk menilai kewajiban kementerian atau lembaga dalam mengolah arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan juga penyusutan, termasuk kewajiban sebagai simbol jaringan. Sedangkan reform ada 7 pernyataan untuk menilai upaya lebih yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga, ini upaya lebih kementerian atau lembaga dalam mengolah arsip dinamis, antara lain alih media, penggunaan Srikandi, pengelolaan arsip audiovisual, pemanfaatan, penyelamatan arsip kabinet, dan arsip COVID-19. Seperti itu. Ini masih sama. Kemudian sumber daya kearsipan. Sumber daya kearsipan pertanyaannya agak berkurang dari sebelumnya. Sekarang ada 18 pernyataan. Keterangannya adalah untuk menilai kementerian atau lembaga dalam penyediaan sumber daya kearsipan di lingkungannya yang meliputi pelaksanaan tugas dan unit kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Sedangkan reformnya tinggal 2 untuk menilai upaya lebih dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya kearsipan. Kemudian, nah, untuk model pernyataannya masih sama, formatnya masih sama. Kita masih menggunakan pernyataan, ada dua model. Yang pertama pernyataan dengan lembar kriteria, seperti yang Bapak dan Ibu lihat pada layar laptop masing-masing, layar PC masing-masing. Seperti ini contohnya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan pernyataan ini. Misal ini tentang tata naksa dinas, kita punya pilihan jawaban dari A sampai C4.
Nah, sebagai contoh, tata naskah dinas pada kementerian atau lembaga. Pernyataan pertama A adalah kementerian atau lembaga belum terdapat kebijakan MD. Apabila belum, berarti diisiin A. Apabila sudah ada rancangan, maka kita larinya ke option B, yaitu telah terdapat rancangan kebijakan TND. Nah, kebijakannya sejauh apa? Nah, kita lihat di gradasi B-nya, B1, B2, dan B3. Yang B1 adalah kementerian atau lembaga telah menyusun rancangan kebijakan TND dengan kriteria sampai dengan 50% terpenuhi benar. Artinya kita akan sandingkan nanti dengan lembar kriteria. Apakah sudah 50% atau belum? Apabila belum mencapai 50%, maka akan kita pilih ke B1. Kemudian yang kedua adalah kementerian lembaga telah menyusun rancangan yang persentasenya 50-99% terpenuhi benar. Nah, nanti kita akan melihat di lembar kriteria apakah sudah masuk ke kategori ini atau malah lebih gitu. Untuk C juga hal yang sama, kita perlu melihat kriteria. Yang C adalah telah menetapkan. Nah, dalam hal telah menetapkan ini, apakah sudah benar atau belum? Apabila sudah tepat, berapa persen ketepatannya? Di bawah 50% kah? Apabila di bawah 50% kriterianya, maka masuk ke C1. Apabila di tengah-tengah 50-70% berdasarkan checklistan lembar kriteria, maka nilainya C2. Begitu juga dengan C3 dan C4. C4 ini pamungkas, ini sudah sempurna. Artinya 100% sudah terpenuhi dari lembar kriteria. Nah, ini dengan pertanyaan dengan lembar kriteria. Kemudian kita lihat lembar kriteria seperti apa. Nah, seperti ini contoh lembar kriterianya. Jadi yang tadi pernyataan utamanya, yang ini lembar kriterianya. Lembar kriterianya ini harus diisi semuanya oleh Bapak dan Ibu di form Excel nanti. Kemudian di bawah sendiri akan muncul nilai dan juga muncul persentase. Seberapa persentase yang Bapak dan Ibu peroleh dari instansi masing-masing untuk kemudian kita transfer ke pernyataan utama. Kami rasa Bapak dan Ibu sudah cukup familiar dengan form ini, karena tahun lalu sudah bisa praktek langsung seperti itu. Untuk metode dan teknik pengisiannya masih sama. Jadi kita lanjut ke pernyataan yang kedua, model pernyataan yang kedua yaitu pernyataan tanpa lembar kriteria. Ini bisa langsung diisi tanpa melihat lembar kriteria. Sebagai contoh, nomor 22, intensitas penyerahan arsip statis oleh kementerian atau lembaga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, ini Bapak dan Ibu langsung bisa mengisinya. Apakah masuk ke option A, artinya belum menyerahkan arsip statis, atau B, baru menyerahkan sekali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, atau C 2 kali, D 3 kali, E 4 kali. Nah, ini nanti bisa diisi langsung tanpa melihat lembar kriteria. Artinya apabila ada pernyataan yang tidak disertai dengan lembar kriteria, maka Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi ke option yang tersedia di pernyataan bawahnya, seperti itu. Kemudian kita lihat. Nah, tadi sudah sekilas kita sampaikan bahwa terdapat sedikit perbedaan. Nah, ini kita berkenalan dengan KEPK 152 tahun 2022. Ini sedikit berbeda dengan KEPK 92 tahun 2021. Apa saja perbedaannya kita sampaikan resumnya. Jadi KEPK 152 ini sedikit sekali lebih berbeda sedikit jumlahnya dengan KEPK 92. Nah, KEPK 152 ini hanya memiliki 77 pertanyaan. Maaf, ini pernyataan maksudnya. Dengan perincian 76 pertanyaan menjadi variabel penilaian. Satu pernyataan tidak menjadi variabel penilaian, yaitu apa? Sumber daya JIKN. Nah, di situ kita akan ada pernyataan tentang apakah sudah menyediakan sarana pendukung tentang JIKN. Seperti itu. Nah, ini belum menjadi pernyataan, tapi kita tanyakan, tapi tidak menjadi penilaian seperti itu. Jadi 76 pertanyaan itu dinilai, satu itu sifatnya informatif. Namun tidak menutup kemungkinan apabila tahun depan akan kita jadikan penilaian apabila memang sudah siap. Kemudian ada satu adalah baru, ada pernyataan baru yaitu tentang pengolahan arsip aset. Ada satu yang baru di KEPK 152 ini. Sisanya sama. Fokus pernyataannya sama. Kemudian ada tiga yang pernyataan yang disederhanakan atau 3 penyederhanaan. Penyederhanaan meliputi apa saja? Yang pertama adalah A, simpul jaringan dan pengunggahan arsip pada JIKN. Jadi sebelumnya di KEPK 152
KPK 92 tahun 2021 ada 2 pertanyaan. Yang pertama menanyakan tentang simpul jaringan, yang kedua menanyakan tentang pengunggahan arsip. Nah, sekarang kita sederhanakan menjadi satu pernyataan aja, yaitu mengenai simpul jaringan dan pengunggahan dalam satu pernyataan. Kemudian yang kedua adalah persyaratan kompetensi bagi arsiparis. Ini juga kita sederhanakan. Apabila yang lalu kita melihat antara di UK dan dari lembaga, sekarang hanya menjadi satu. Kemudian tentang pendanaan kearsipan. Nah, ini yang tahun lalu banyak menjadi problem, banyak protes dari instansi ini. Misal di POK kami tidak bunyi Pak untuk pengelolaan arsip vital misal. Di penghargaan tidak boleh ada. Nah, sekarang kita akomodasi itu, kemudian kita sederhanakan pernyataannya. Pendanaan kearsipan hanya menjadi satu pernyataan yang lalu ada 4, sekarang tinggal 1. Kemudian ada juga perbedaan dengan KPK 152. KPK 92 tahun 2021 tentang perubahan. Ada 4 perubahan. Baik meliputi perubahan lembar kriteria dan atau fokus pertanyaan. Perbedaan lembar kriteria ada 3. Yang A, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa perlakuan arsip yang tercipta pada pemusnahan arsip. Nah, yang lalu akan kita jabarkan di slide selanjutnya. Ada perbedaan lembar kriteria. Yang misal yang lalu lembar kriteria berbicara A, sekarang kita ubah sedikit menjadi B, seperti itu. Ada 3 yang seperti itu. Yang pertama tentang pembelokan arsip yang tercipta pada pemusnahan arsip, kemudian pada penyerahan arsip, kemudian tentang sumber daya JIKN. Kemudian ada juga perubahan, yaitu perubahan fokus pertanyaan. Ini yang KPK 92 fokusnya adalah intensitas peminjaman. Nah, ini juga kemarin banyak dikeluhkan juga, intensitas peminjaman ini bagaimana Pak, begitu. Nah, kemudian kita diskusikan, kemudian kita olah sedikit, akhirnya jadilah pernyataan bukan menanyakan intensitas peminjaman, berapa kali peminjaman, seperti itu tidak, kita alihkan pernyataan menjadi layanan pemanfaatan arsip inaktif, gitu. Nah, kita akan lihat pada instrumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan, nah ini pertanyaan baru, Bapak dan Ibu bisa lihat pertanyaan baru seperti apa sih, gitu. Nah, ini bisa dilihat nomor 25 di aspek PAD. Harapannya Bapak dan Ibu sudah mendownload instrumen ASCII yang kita sampaikan di link ya, Bapak dan Ibu, jadi bisa langsung melihat pernyataan barunya apa. Pernyataan baru ada pada aspek pengelolaan arsip dinamis tentang pengelolaan arsip aset. Nah, kementerian atau lembaga melaksanakan pengelolaan arsip aset. Ini sama dengan vital sebetulnya. Nah, ini mohon untuk dipersiapkan. Nah, nanti mungkin akan kita tanyain buktinya mana seperti itu untuk pengelolaan arsip aset. Kemudian kita lihat juga selanjutnya, ini contoh perubahan pada lembar kriteria. Pertanyaannya masih sama. Ini contohnya adalah nomor 16, unit arsipan kementerian atau lembaga memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip inaktif sebagai arsip vital. Apabila di KPK 92 tahun 2021, itu lembar kriterianya ada di sebelah kiri, 16.1 sampai 16.8. Ini seperti ini. Kemudian kita ubah di KPK 152 menjadi gradasinya 4, yaitu mulai dari menyimpan, memberkaskan, menyusun, dan menerapkan, seperti itu. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena pertanyaan yang serupa ini juga ada di pertanyaan nomor 15 sebetulnya, yang kita melihat apakah menciptakan arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip yang meliputi 16.1 dan 16.8. Jadi buktinya Ibu harus tetap kumpulkan itu, harus tetap simpan karena nanti juga akan kita tanyakan. Seperti itu. Kemudian ini terkait dengan perubahan lembar kriteria. Salah satu contohnya. Kemudian kita lihat lagi apa yang berbeda lagi. Nah, ini contohnya adalah penyederhanaan pernyataan. Kita ambil contohnya yang paling mudah adalah tentang pendanaan. Apabila di KPK 92 tahun 2021 itu ada 4 pernyataan, Bapak dan Ibu bisa melihat di kolom sebelah kiri, pertanyaan nomor 21, 22, dan 4 dan 5. Itu semua menanyakan tentang pendanaan. Kemudian kita ekstrak menjadi satu pernyataan.
di nomor 18 seperti itu. Nah, contoh penyederhanaan seperti itu. Nah, itu ada dua yang lain juga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke level dan bobot. Untuk level dan bobot masih sama. Levelnya ada 5 gradasi, level 0, level 1, level 2, level 3, dan level 4. 5 gradasi level. Kemudian nilainya, level 0, 0 nilainya, level 1, 20, level 2, 50, level 3, 70, dan level 4 sempurna 100. Nah, nanti juga kita sesuaikan ini, Bapak dan Ibu akan melihat seberapa jauh pernyataan dengan levelingnya ini. Kemudian kita bisa melihat tentang pembobotan. Nah, ini yang seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan melihat pembobotan ini masih sama, pembobotan karena masih pakai per Andri 6 juga. Ada 4 aspek kebijakan, terdapat pemenuhan dan reform, bobotnya masih sama, aspek kebijakan 30%, reformnya itu 70%, dan reformnya 30%, pemenuhan 70%. Untuk pembinaan, aspek pembinaan 20%, kewajibannya 80%, reformnya 20%. Ini kewajibannya cukup tinggi. Aspek pengelolaan arsip dinamis 30%. Untuk breakdown setiap aspeknya, yaitu kewajiban melaksanakan pengelolaan arsip dinamis 80%, reformnya 20%. Kemudian sumber daya kearsipan, ini kewajibannya 90%, reformnya 10%. Untuk totalnya 20%. Seperti itu. Ini sama dengan pembobotan dengan tahun lalu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu dapat menentukan strategi nanti bagaimana apa yang akan diperkuat dan lain sebagainya untuk mendapatkan nilai seperti itu. Kemudian mekanisme pengawasan kearsipan. Tahapannya masih sama, tidak ada yang berubah dari tahun lalu, yaitu yang pertama adalah objek pengawasan pada kementerian atau lembaga atau daerah melaksanakan penilaian mandiri. Jadi nanti kita akan share, atau Bapak dan Ibu bisa mulai sekarang untuk mendownload ASK-nya, kemudian Bapak bisa isi sendiri. Kemudian yang nomor 2 adalah berdasarkan penilaian mandiri, pengawas melakukan verifikasi. Nanti kita akan memverifikasi dari bukti dukung dan juga form yang akan Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami. Kemudian yang ketiga kita akan laksanakan pleno. Kemudian yang terakhir adalah kita akan tetapkan hasilnya nomor 4 yang oleh Kepala Andri, seperti itu. Mekanismenya sama dengan tahun sebelumnya. Nah, persiapannya apa saja? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu mempelajari formulir ASKKL. Formulirnya sama, hanya terdapat sedikit perbedaan seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk poin utama pernyataan masih sama. Teknik pengisiannya masih sama. Jadi Bapak dan Ibu harapannya bisa langsung match gitu dengan form yang kita sampaikan di link gitu. Mempelajari form, yang kedua mengumpulkan data dukung, yang ketiga adalah mengirim formulir ASKKL, hasil self-assessment Bapak dan Ibu, kemudian mengirimkan bukti dukung, dapat menggunakan link yang bisa diakses oleh tim pengawas kearsipan. Nah, kemudian selanjutnya, bukti dukung ini harap disusun dan dimasukkan ke dalam formulir yang tersusun sistematis, sesuai dengan urutan pernyataan instrumen ASK. Nah, sebagai contoh, dan juga panduannya nanti bisa dilihat di bit.ly Waskar Pusat, seperti itu. Nah, nanti sejauh apa, bagaimana bukti dukungnya, dan apa saja yang diperlukan, nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Irfan. Terima kasih. Untuk Bapak Irfan. Baik, terima kasih Bapak Rizky atas penyampaiannya. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi tidak banyak sebenarnya perubahan yang terjadi mulai dari KPK 92 2021 hingga perubahannya di KPK 152 tahun 2022. Dan yang perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu, karena ada komposit, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada komposit 60% eksternal, 40% internal yang sudah berlaku sejak tahun lalu, maka sejak ditetapkannya keputusan Kepala Andri nomor 152 tahun 2022 untuk instrumen audit sistem kearsipan internal yang masih kita harus laksanakan di tahun ini sebagai
deposit 40%, itu masih sama Bapak Ibu dengan instrumen sebelumnya. Jadi penetapannya memang menggunakan keputusan Kepala ANRI nomor 152 tahun 2022, hanya isinya untuk pengawasan internal masih sama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, misalnya mungkin dalam penyusunan PKPKT atau penyusunan RKA, bagi yang belum melaksanakan mungkin PKPKT, mungkin masih ada yang belum melakukan, di situ ada dasar hukum, nah dasar hukumnya diperbaiki, gunakanlah keputusan Kepala ANRI nomor 152 tahun 2022. Itu terkait internal sebelum kita memasuki membahas terkait yang pengawasan eksternal ini. Dan izin share screen seperti yang disampaikan Bapak Rizky tadi, Bapak Ibu kami rasa sudah tidak asing lagi dengan instrumen audit sistem kearsipan eksternal yang Bapak Ibu sendiri memang sudah pernah mengikutinya hampir setiap tahunnya, dan perubahannya tidak signifikan dibanding tahun sebelumnya. Yang cukup signifikan adalah perubahan instrumen pada tahun lalu jika dibandingkan dengan tahun 2020. Seperti itu perubahannya cukup signifikan. Karena yang tadinya tidak ada lembar kriteria atau ada lembar kriteria. Nah, untuk di tahun ini masih sama. Masih menggunakan tadi seperti yang disampaikan Pak Rizky, masih ada lembar kriteria juga. Hanya saja beberapa poin yang ada disesuaikan seperti diksi, penggunaan, kemudian ada beberapa gradasi yang disesuaikan, tapi tidak banyak. Artinya masih apa yang kita lakukan masih serupa, bahkan penyampaian bukti dukung itu sebagian besar pasti masih sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja kita ingin lebih sistematis lagi dalam penyampaian bukti dukung, karena yang kami dapati di tahun sebelumnya, mungkin itu karena awal juga dengan instrumen yang baru, metode instrumen yang baru itu, maka masih banyak yang menyampaikan bukti dukung itu tidak tersusun secara sistematis. Jadi ada yang ini dia. Jadi kalau tadi misalnya Bapak Ibu mundur ya. Misalnya Bapak Ibu dalam posisi level 3 ya. Level 3 ini levelnya 0, level 1 perencanaan, kemudian level 2 proses. Level 3 itu apabila di antara 1 sampai dengan 7 ya. Dari 8 elemen itu sudah terpenuhi gitu ya, sudah menyusun tapi belum sempurna elemennya gitu ya, elemen yang di dalam kriteria gitu. Kemudian LKPTN menyusun inventaris arsip statis dengan seluruh elemen itu. Ya, baik Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan juga beberapa kali ini, ada link desti.page/pusakre/waskar 2022. Bapak Ibu pastikan masuk ke situ, lalu masuk ke menu unduh materi. Di dalam menu unduh materi, nanti Bapak Ibu akan diperlihatkan. Di situ ada folder bukti dukung 2022. Ya, ini pertama ada folder bukti dukung 2022. Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu download folder bukti dukung 2022 ini. Kemungkinan ketika Bapak Ibu download itu formatnya zip. Nanti tinggal diekstrak saja. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus mendownload instrumen ASKE KL 2022. Inilah yang akan kita gunakan terkait pengawasan kearsipan eksternal di tahun ini, khususnya untuk lingkungan instansi pusat, kementerian lembaga, lembaga tinggi negara, lembaga non-struktural, dan seterusnya. Termasuk lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, selanjutnya izin saya sampaikan juga beberapa hal yang tadi juga mungkin flashback apa yang disampaikan oleh Bapak Rizky. Ya, untuk seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada kebijakan baru terkait dengan instrumen, kemudian tata cara penilaian. Mungkin kalau dari konteks tata cara penilaian masih sama persis. Jadi perubahannya, sekali lagi Bapak Ibu, perubahannya itu hanya untuk instrumen audit sistem kearsipan eksternal, dan itu tidak berhubungan dengan tata cara penilaian. Semuanya masih sama. Jadi keputusan Kepala ANRI nomor 152 tahun 2022 ini hanya melakukan sedikit perubahan terhadap keputusan Kepala ANRI nomor 92 tahun 2021. Selanjutnya, yang perlu penting kita lakukan bersama, yaitu seperti yang tadi sudah kami informasikan, Bapak Ibu langkah pertamanya dalam melakukan pengisian mandiri, self-assessment dan penyampaian bukti dukung, harus mendownload instrumen ASKE, Audit Sistem Kearsipan Eksternal, Kementerian Lembaga tahun 2022, dan mendownload seluruh folder bukti dukung bit.ly/waskar pusat. Itu sama seperti yang ditampilkan tadi sebelumnya.
Selanjutnya langkah kedua, Bapak Ibu, diminta untuk mengisi instrumen ASKE 2022 sesuai kondisi faktual. Jadi ada beberapa yang kami masih lihat juga di tahun lalu dinyatakan ya, dinyatakan ada, tapi tidak ada evidence-nya. Dan ketika diklarifikasi ternyata memang belum ada, belum dilakukan. Maka untuk itu kami mencoba memudahkan Bapak Ibu karena mungkin ada beberapa yang kurang paham sebenarnya buktinya apa sih, evidence-nya apa sih untuk bisa melengkapi ini, karena ada beberapa mungkin kalimat atau diksi yang mungkin asing bagi Bapak Ibu, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru di dunia kearsipan. Nah, selanjutnya setelah mengisi instrumen sesuai bukti dukung sesuai dengan kondisi faktual, tentu bukti dukung itu harus dimasukkan ke dalam folder bukti dukung yang sudah disusun urutannya sesuai dengan nomor urut pernyataan yang tadi Bapak Ibu sudah download sebelumnya. Lalu di tahapan terakhir sebelum kita jelaskan satu persatu nanti rinciannya seperti apa sekilas, yang terakhir ini, tahap terakhir Bapak Ibu diminta untuk mengupload instrumen audit sistem kearsipan eksternal Kementerian Lembaga dan folder bukti dukung ke penyimpanan cloud. Misalnya bisa Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan sebagainya. Ada juga yang biasanya menggunakan drive Office ya sendiri, server sendiri. Nah itu biasanya ada juga beberapa kementerian lembaga yang menggunakan seperti itu dipersilakan saja. Yang jelas dimohon setelah mengupload seluruh isian instrumen audit sistem kearsipan eksternal yang telah diisi tadi, kemudian bukti dukung sudah diunggah dalam folder bukti dukung dan disimpan di dalam cloud, mohon di-share atau dibagikan tautan drive atau cloud kepada tim pengawas. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti Nuraini, siapa-siapa menjadi tim pengawas untuk beberapa objek pengawasan, baik kementerian atau lembaga, dan itu dikirim tautannya itu dibagikan kepada alamat email Pusat Akreditasi Kearsipan, sebagaimana isi surat yang telah kami sampaikan pekan lalu, yaitu pada tanggal 8 April 2022. Ini waktunya cukup singkat sebenarnya. Tapi mungkin karena memang sebagian besar evidence-nya kami rasa itu masih sama seperti yang di tahun sebelumnya, sebagian besar tentunya, apalagi terutama mungkin kebijakan sepanjang tidak ada perubahan, itu masih sama, hanya tinggal memposkan ke dalam folder susunan bukti dukung yang ada di dalam folder yang telah kami sampaikan tadi di link. Jadi lebih sistematis saja. Dan sekali lagi, yang dimaksud dengan alamat email Pusat Akreditasi Kearsipan di sini, yaitu adalah alamat email sebagaimana terlihat di layar Bapak Ibu, ada pusat.akreditasi@anri.go.id dan atau waskarsip2022@gmail.com. Tapi sebelum menyampaikan itu, setelah menyampaikan itu, pastikan di screenshot terlebih dahulu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memang sudah menyampaikannya kepada tim pengawas, kemudian menginformasikan secara personal kepada tim pengawas kearsipan yang ditunjuk. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu terkait secara singkat umum bagaimana alur melakukan self-assessment dan pembuktian hasil self-assessment. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, ini contoh mungkin yang perlu kami tayangkan. Di sini ada, ya, di sini sudah tampil instrumen audit sistem kearsipan eksternal untuk Kementerian Lembaga yang akan Bapak Ibu gunakan di tahun ini. Untuk di data umum, sheet pertama data umum ini masih sama sebagian besar dengan data umum di instrumen audit sistem kearsipan eksternal pada tahun 2021. Hanya saja ada beberapa penyesuaian untuk nomenklatur instansi atau nama instansi ya. Itu sesuaikan dengan kondisi faktual, kemudian alamat instansi dan seterusnya. Saya rasa ini kami rasa Bapak Ibu sudah cukup memahaminya. Tinggal ini nomenklatur unit kearsipan 1. Nah, dalam hal Kementerian Lembaga tidak memiliki unit kearsipan berjenjang, maka yang disebutkan di sinilah cukup nomenklatur unit kearsipannya saja. Karena untuk beberapa instansi memang tidak dibentuk unit kearsipan secara berjenjang, artinya hanya memiliki satu unit kearsipan. Kemudian yang dimaksud dengan nama penanggung jawab unit kearsipan adalah pimpinan yang ada di unit kearsipan tersebut. Kemudian peraturan organisasi kearsipan, nah ini sering juga beberapa disalahartikan sebagai SOTK, seperti itu, struktur organisasi tata kerja. Yang dimaksud peraturan organisasi kearsipan di sini adalah bagaimana di mana diatur di dalam sebuah peraturan menteri nomor sekian misalnya, itu yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kedudukan serta tugas fungsi unit kearsipan yang ada di Kementerian Lembaga. Selanjutnya di sini diminta untuk menyebutkan jumlah unit kearsipan jenjang berikutnya. Sekali lagi ini hanya untuk yang memiliki unit kearsipan berjenjang. Bagi Bapak Ibu Kementerian Lembaga yang tidak membentuk unit kearsipan secara berjenjang, artinya hanya tunggal, karena tidak ada rentang kendali yang relatif
perlu dibentuk unit kearsipan secara berjenjang, maka ini tidak perlu diisi. Kemudian untuk jumlah unit pengolah instansi, nah ini yang pasti Bapak Ibu semua isi, baik yang memiliki unit kearsipan berjenjang atau tidak. Hanya kemungkinan besarnya untuk yang tidak berjenjang hanya mengisi di angka 7 huruf A. Jadi ada berapa sebenarnya jumlah unit pengolah di tingkat pusat? Tingkat pusat ini kalau disebut di sini tingkat eselon 2, tapi pada prinsipnya yang berada di lingkungan ini sama seperti yang ada di unit kearsipan 1. Selain itu, biasanya ada juga beberapa kementerian lembaga sama-sama di Jakarta, hanya saja ada unit kearsipan 1 mungkin di lingkungan sekretariat jenderal atau sekretariat utama, kemudian di beberapa dirjen yang masih di Jakarta juga disebut sebagai unit kearsipan 2. Nah, ini termasuk hitungan unit pengolah yang ada di tingkat pusat. Sementara yang di daerah adalah yang tadi bisa saja ada di unit kearsipan di bawah unit kearsipan 2 atau unit kearsipan 3 di wilayah. Ini mohon disebutkan, kemudian nanti tinggal di total jumlah unit pengolah instansinya. Artinya keseluruhan satu kementerian. Misal Kementerian Keuangan, mungkin di sini tentu di sini yang di pertama, yang di 7 huruf A, itu praktis adalah jumlah unit pengolah yang ada di lingkungan sekretariat jenderal, termasuk beberapa direktorat jenderal yang ada di Jakarta seperti itu, di bawah kementerian langsung. Kemudian untuk yang unit pengolah tingkat daerahnya tentu yang untuk kantor-kantor wilayah. Itu. Jadi total seluruhan unit pengolah itu ada berapa di dalam satu instansi. Kemudian ada jumlah unit pengolah yang menjadi tanggung jawab unit kearsipan 1 instansi. Nah, ini artinya yang hanya misalnya tadi kalau di Kementerian Keuangan atau di beberapa kementerian biasanya hanya ada di bawah sekretariat jenderal atau di bawah sekretariat utama. Maksudnya yang di bawah kendali pembinaan dan pengelolaan arsip inaktifnya itu ada di dalam kendali unit kearsipan 1. Nah, itu ada berapa jumlah unit pengolahnya dituliskan di sini. Termasuk jumlah arsiparis di instansi, baik yang kategori keahlian, kategori keterampilan, ini untuk satu kementerian atau lembaga. Kemudian yang poin 10 berarti jumlah arsiparis di unit kearsipan 1, hanya yang ada di unit kearsipan 1, atau unit kearsipan saja jika tidak berjenjang. Berapa yang keahlian, berapa yang keterampilan. Selanjutnya yang poin ke-11 ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu jumlah pengelola arsip di unit kearsipan 1, atau di unit kearsipan yang tidak berjenjang. Dan yang kedua berikutnya adalah jumlah pengelola arsip di unit kearsipan 1 yang memiliki yang memenuhi persyaratan kompetensi kearsipan. Jika merefer pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012, yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan kompetensi di sini adalah lulus pendidikan formal kearsipan atau lulus selain pendidikan formal selain kearsipan, namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan bagi pengelola arsip seperti itu. Atau sebutan lainnya kalau di PP 28 itu disebutnya sebagai fungsional umum. Dan selanjutnya, jadi ini terkait pengelola arsip, ini hanya bicara untuk di unit kearsipan 1 atau hanya di unit kearsipan yang misalnya tadi tidak berjenjang seperti itu ya Bapak Ibu. Sementara kalau arsiparis ada data untuk kementerian, ada data untuk unit kearsipan satunya. Sedangkan pengelola hanya fokus di unit kearsipannya. Untuk volume arsip, ini perlu disebutkan ada berapa berkas filing kabinet. Ini arsip aktif artinya dalam lingkup unit pengolah yang ada di lingkungan di bawah unit kendali unit kearsipan. Karena ada kewajiban tentu bagi setiap unit pengolah untuk menyampaikan daftar arsip aktifnya selambat-lambatnya setelah 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan itu amanat dari PP 28. Kemudian volume arsip asetnya ada berapa? Kemudian arsip inaktif dan volume arsip kategori permanen. Selanjutnya nama unit pengelola arsip aset, ini biasanya yang hubungannya dengan BMN, ini apa nomenklatur unit kerjanya atau satuan kerjanya, ini bisa disebutkan di sini. Selanjutnya poin terakhir adalah narahubung. Narahubung ini adalah kontak person in charge yang nantinya tim pengawas dapat dengan mudah berkomunikasi secara intens dalam hal koordinasi, termasuk verifikasi langsung dalam hal memverifikasi bukti dukung yang sudah disampaikan. Ini mungkin disampaikan nama lengkapnya dan nomor teleponnya seperti itu. Saya rasa itu terkait dengan data umum. Untuk terkait instrumen sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky secara singkat sebenarnya masih sama. Kalau dari sini Bapak Ibu bisa melihatnya sama persis di sini. Ada lembar pernyataan di sebelah sini, kemudian di sebelah kanannya ini ada lembar kriteria. Untuk seperti di tata naskah dinas,
ini tidak ada perubahan sama sekali, masih sama persis dengan yang sebelumnya di tahun lalu, seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya ini contoh, apakah ada tata naskah dinas pada kementerian lembaga, kemudian misalnya dia masih berupa rancangan, pilihannya ada di sini, opsinya, dan tinggal menentukan apakah terpenuhi 50% atau lebih dari 50% atau sekian persen, itu menghitungnya dari kesesuaian dengan kriteria. Artinya misalnya kita lihat di sini, apakah substansi materi muatannya sudah sesuai dengan Per Anri nomor 5 tahun 2021. Jadi seperti yang sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Perka Anri 2 2014 tentang pedoman tata naskah dinas itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Anri nomor 5 tahun 2021. Nah, tapi sebagian memang substansinya secara substansi materi muatannya sama, hanya saja beberapa penambahan di Per Anri 5 2021 ini terkait dengan TNDE seperti itu. Nah, misalnya di sini diatur di tata naskah dinasnya ada peraturan. Maka Bapak Ibu tinggal nyatakan misalnya ada iya, di checklist ya. Kemudian jangan lupa di sini ada catatan objek pengawasan. Untuk apa di sini? Ini untuk merefer misalnya ada di halaman berapa, ketentuan tentang format, jenis dan format naskah dinas peraturan itu. Atau misalnya instruksi, itu diatur di pasal berapa atau halaman berapa untuk lebih memudahnya si tim pengawas nantinya untuk memvalidasi hasil self assessment Bapak Ibu dengan instrumen yang sudah Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Itu sekilas saja, jadi masih sama ya Bapak Ibu, tidak banyak perbedaan, hanya saja tadi ada beberapa memang seperti yang disampaikan Pak Rizky, ada hanya perubahan diksi di beberapa titik tadi ada sudah diuraikan. Dan selanjutnya mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu seperti yang mungkin ada menjadi kelemahan kita bersama di tahun sebelumnya, meski tidak semua, karena ada juga yang sudah menyusunnya secara sistematis. Itu karena tidak tadi seperti misalnya dinyatakan tata naskah dinas ini ada, dinyatakan ada. Kemudian terpenuhi misalnya kriterianya terpenuhi 70-99%. Di sini di checklist dinyatakan iya, seperti itu. Nah, kemudian bukti dukungnya ditaruh di folder yang bertumpuk di situ, misalnya hanya bicara kebijakan. Di dalamnya ada tata naskah, ada klasifikasi, ada dan seterusnya. Nah, akhirnya ada bisa jadi menimbulkan kesalahan baik saat validasi oleh tim WAS atau yaitu tadi ketika di hasil akhirnya dinyatakan tidak ada padahal sebenarnya ada atau sebaliknya. Nah, untuk memudahkan itu Bapak Ibu download tadi seperti yang kami sampaikan folder bukti dukung 2022. Nah, di folder bukti dukung 2022 ini nanti Bapak Ibu setelah mendownload akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ada satu folder aspek kebijakan kearsipan, kemudian aspek pembinaan, aspek pengelolaan arsip dinamis, dan aspek sumber daya kearsipan. Lalu ada daftar bukti dukung KL. Ini sebenarnya guidance Bapak Ibu untuk memudahkan sebenarnya bukti dukungnya apa sih? Itu semua sesuai pernyataan yang ada di instrumen. Saya mau tampilkan sebentar di sini. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini daftar bukti dukung audit sistem kearsipan di sel nomor yang huruf A ini terlihat sheet name-nya. Jadi kalau kita melihat instrumen ASCII kan selalu ada sheet ya Bapak Ibu. Karena menggunakan Excel, ini contohnya. Di sini ada sheet tata naskah dinas, kemudian sheet klasifikasi arsip, sheet tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, hanya saja di sini singkatnya SKAAD. Biasanya orang lebih mengenal dengan SKKAD. Nah, kemudian ada JRA subfasilitatif, yang jelas ini diaturnya per sheet. Hanya di setiap sheet itu ada yang disebut dengan aspek, ini contohnya aspek kebijakan. Kemudian ada yang disebut dengan komponen, misalnya ada pemenuhan atau kewajiban dan reform. Nah, tinggal Bapak Ibu menghubungkannya, misalnya tata naskah dinas. Ini di sheet 1.1 Romawi, titik 1 Arab, TND, itu nama sheet-nya. Maka kita sampel saja contoh. Nah, untuk sheet 1.1 TND, untuk di aspek kebijakan kearsipan komponen pemenuhan, di nomor 1, kan ada nomornya Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh lagi. Di sini ada nomor untuk TND, ada nomor 1 di sini. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada nomor 2 di sheet ini. Dan di sheet ini hanya ada 2 nomor pernyataan, tidak ada lagi nomor lain. Ya. Nah, misalnya kita mau mengisi yang nomor 1, 1
sih bukti dukungnya, maka Bapak Ibu bisa melihat di sini satu TND ini adalah bukti dukung dapat berupa tata naskah dinas yang telah ditetapkan atau rancangan tata naskah dinas. Misalnya masih dalam bentuk draft, maka rancangannya yang diunggah di situ. Yang diupload di dalam, masukkan ke dalam mana? Bapak Ibu perlu melihat tadi yang susunan folder bukti dukungnya. Karena dia ada di aspek kebijakan, Bapak Ibu buka di aspek kebijakan ini. Kemudian masuk ke pemenuhan, karena dia masuk ke dalam kategori pemenuhan atau kewajiban. Lalu lihat di sini ada 1.1 tata naskah dinas. Nah, Bapak Ibu simpan di sini bukti tata naskah dinas, karena ini nomor satunya bukti TND, masukkan di sini. Sedangkan untuk yang poin 2-nya terkait dengan sosialisasi, ya bukti sosialisasi apakah hasil screenshot JDIH yang menuangkan tata naskah dinas, juga termasuk mungkin ada laporan terkait sosialisasi secara klasikal hubungannya dengan tata naskah dinas kepada unit pengelola dan unit kearsipan yang tentunya merepresentasikan berapa unit pengelola dan seterusnya. Bagaimana dengan misalnya kita langsung acak saja di sini misalnya di aspek pengelolaan arsip dinamis. Aspek pengelolaan arsip dinamis. Lepas coy. Terus gimana nih? Gak usah nge-download aja nanti. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya Bapak Irfan sedang mengalami. Bisa kita tunggu sebentar. Bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan pemaparan dari kami, mungkin bisa disampaikan pada kolom chat, atau nanti akan kita berikan kesempatan raise hand. Dan juga Bapak Ibu apabila belum mendownload, itu dipersilakan untuk mendownload dengan link yang tadi kita sampaikan, bit.ly Waskar Pusat, seperti itu. Boleh tanya, Pak? Pak Kusnadi. Apakah bisa Mbak Elis, apa bisa langsung tanya jawab atau bagaimana? Halo. Oh, ini sudah muncul. Mungkin pertanyaan bisa disimpan dulu, Pak. Ini kita lanjutkan ke Bapak Irfan. Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kesalahan jaringan, jadi di sini karena memang banyak yang sedang menggunakan Zoom, jadi mungkin bandwidth-nya juga terbatas. Saya izin tadi meneruskan apa yang sudah kami sampaikan sedikit lagi sebenarnya. Ini hanya contoh saja, izin share screen. Ya, seperti ini Bapak Ibu, jika di aspek pengelolaan arsip dinamis, ini kan disebut di sini Romawi 3, aspek pengelolaan arsip dinamis. Sheet-nya ada di sheet 3 Romawi titik PAD. Maka Bapak Ibu bisa mengunggahnya, melihatnya, bukti dukungnya ada di sini. Di sheet name, contohnya. Misalnya nomor 1, apa buktinya, Bapak Ibu bisa melihat, tinggal dinyatakan ada atau tidak, misalnya ada atau tidak. Dan untuk kemudahan Bapak Ibu juga bisa Bapak Ibu unhide sebenarnya untuk melihat per sheet. Di sini sudah ada sebenarnya, cuman hanya saja kami hide. Misalnya Bapak Ibu bisa lakukan unhide di sini untuk misalnya terkait arsip. Nah, ini buktinya apa ada di sini. Itu untuk memudahkan saja percepatan.
Lalu Bapak Ibu sekali lagi masukkan buktinya sesuai urutan di sini. Nomor 1, bukti pengendalian naskah dinas masuk, masukkan ke dalam folder. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan yang terakhir seperti yang kami sampaikan tadi, mohon hasil dari pengisian mandiri, baik instrumen audit sistem untuk mendukung pernyataan Bapak Ibu di instrumen yang Bapak Ibu telah lakukan self assessment, mohon disampaikan kepada tim pengawas kearsipannya masing-masing dan ditautkan share tautannya itu ke pusat.akreditasi@andri.go.id sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, selambat-lambatnya pada tanggal 8 April ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, dan mungkin sepertinya tadi sudah banyak pertanyaan yang muncul. Untuk itu kami silakan. Terima kasih. Mungkin ada Pak Rizky, tadi sudah ada diskusi atau tanya jawab sebelumnya. Kami mohon maaf karena koneksi di sini tidak stabil Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa dipersilahkan kepada Bapak Kusnadi ya, sepertinya tadi ya, yang ingin menyampaikan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada Pak Irfan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Irfan, tadi ada isian tentang volume arsip aktif. Itu volume arsip aktif yang dimaksud di situ nanti arsip aktif yang ada di mana, Pak? Kalau seluruh kementerian dijadikan satu seperti itu kelihatannya kok jadi susah sekali isinya. Jadi kami ingin bertanyakan volume arsip aktif itu volume arsip aktif yang di mana? Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya filenya itu yang kami download itu kami ekstrak kok tidak bisa ya Pak ya, karena ada pernyataan nama file terlalu panjang gitu. Aduh, kenapa ini ya? Nggak bisa di laptop kami ya Pak ya. Nanti belum kami coba di tempat yang lain. Jadi nanti kami mohon ini aja kontak person dari Andri, siapa yang nanti seandainya ada masalah kami bisa minta file ulang gitu. Apalagi tadi? Terus mengenai pengelola arsip tadi ada data pengelola arsip. Pengelola arsip di sini apakah struktural termasuk di dalamnya atau hanya petugas kearsipan selain arsiparis, gitu Pak. Sementara itu aja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya Pak, sebelum ke yang lain takut terlupa ini. Dari Bapak Kusnadi, pertanyaannya terkait dengan daftar arsip aktif yang ada di data umum sebenarnya tadi. Itu sebenarnya yang ada di mana? Yang jelas yang pasti yang ada di unit pengolah. Nah pertanyaannya, unit pengolahan yang mana? Apakah kementerian lembaga? Itu kan? Atau unit pengolah yang di bawah unit kearsipan 1? Sebenarnya itu hanya untuk yang di bawah unit kearsipan 1. Karena Bapak Ibu mengetahuinya hanya dari pengendalian apa yang disampaikan 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Kan yang terkena kewajiban adalah unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif paling lama 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan kepada unit kearsipan. Ya. Tentu unit kearsipan itu mereka menyampaikannya kan. Yang paling memungkinkan untuk porsi eksternal ini adalah yang ada di lingkungan unit kearsipan 1 seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau yang tidak memiliki unit kearsipan berjenjang bisa fokusnya ada di unit kearsipan tersebut. Namun ya, selanjutnya terkait dengan folder bukti, tadi sudah ada dan bisa di-download, hanya mungkin permasalahannya ada sebagian yang perlu di-rename, mungkin namanya terlalu panjang, akhirnya tidak bisa diekstrak gitu ya Bapak ke folder biasa. Nah, yang jelas kalau Bapak Ibu bisa buka masih di drive tanpa nama yang panjang itu. Seandainya masih ada kendala seperti itu.
Jadi cukup urutannya saja nomor 1, nomor 2 dalam sheet nomor 1 misalnya TND. Seperti itu. Tapi susunannya seperti itu. Ya. Itu. Karena yang kemarin terjadi banyak dari kementerian lembaga itu menyampaikan bukti dukung itu tercampur Bapak Ibu. Bahkan ada yang dia tidak memisahkan sama sekali. Dari setiap aspek itu ada yang aspek sartra segala macam, foto, video, kemudian daftar arsip semuanya dicampur jadi satu. Padahal ini kan untuk meyakinkan tim pengawas juga bahwa pernyataan nomor 1 itu misalnya dinyatakan ya itu berapa persen ya karena ada buktinya seperti ini. Artinya bisa saja bukti itu berulang. Misal terkait pemusnahan arsip, itu kan pertanyaannya nggak satu. Ada beberapa pertanyaan yang muncul kemudian begitu terkait dengan prosedur, kemudian intensitas, dan itu biasanya evidennya masih sama saja itu biasanya. Seperti itu. Jadi boleh Tapi ya bisa Pak, saja memang dipakai berulang. Betul. Ada bisa saja beberapa eviden itu berulang. Tapi yang jelas perlu dilihat konteks pernyataannya karena yang diminta selalu representasi tertentu, misalnya merepresentasikan intensitas dalam 5 tahun terakhir. Kemudian yang satu lagi representasi dari prosedur yang dilaksanakan, apakah seluruh prosedur dilakukan atau tidak. Seperti itu. Jadi bisa saja misalnya terkait prosedur cukup dengan kegiatan pemusnahan di tahun terakhir misalnya di kegiatan pemusnahan terakhir. Apakah semua arsip yang tercipta dari pemusnahan itu seluruh prosedurnya mulai dari pembentukan panitia penilai hingga daftar arsip yang dimusnahkan itu ditampilkan semua, tapi hanya satu kali kegiatan. Sementara untuk yang misalnya pemusnahan, intensitas pemusnahan selama 5 tahun terakhir, ya mau tidak mau ya cukup misalnya berita acara pemusnahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Artinya di situ akan terlihat ada berapa kali seperti itu. Jadi sekali lagi sesuai dengan konteks pernyataannya. Nah, untuk selanjutnya yang terkait memerlukan kontak person arsip nasional, ini sebenarnya ada di isu ada kontak personnya ketua tim pengawas kearsipan masing-masing kementerian lembaga. Sebenarnya sudah ditunjuk termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Nur Aini. Di situ ada kontak personnya sebenarnya Bapak Ibu bisa. Jadi kalau ada kendala apa-apa, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi ke tim pengawasnya masing-masing seperti itu. Jadi akan lebih mudah juga untuk koordinasinya. Dan yang keempat, ini terkait dengan pengelola arsip, ini apakah termasuk struktural atau tidak? Tentu tidak. Pengelola arsip ini, jadi di dalam PP 28/2012 disebutkan sumber daya manusia kearsipan itu ada 3, Bapak Ibu. Ada pejabat struktural, ya ini pimpinan unit kearsipan atau pimpinan lembaga kearsipan. Kemudian yang kedua ada arsiparis. Kemudian yang ketiga ada pengelola arsip atau fungsional umum sebutannya. Baik arsiparis maupun fungsional umum atau pengelola arsip, keduanya bisa PNS, bisa non-PNS. Nah, hanya saja perlu penetapan penguatan secara basicing bahwa dia ditunjuk memang sebagai pengelola arsip. Duduk dalam posisi yang memiliki tugas fungsi secara penuh melakukan pengelolaan arsip seperti itu di tempat tertentu, misalnya di unit pengelola A seperti itu. Jadi itu saja sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan arsip ini tidak termasuk kategori arsiparis, juga bukan pejabat struktural, tapi memang memiliki tugas fungsi serta kedudukan tempatnya bekerja seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Kusnadi. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Bapak. Ya, sama-sama, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan berikutnya. Mas Ivan, saya Bang Ivan. Saya mau tanya itu Mas Ivan yang terkait dengan jumlah arsiparis di UK1. Itu hanya UK1 ya jumlahnya ya Mas Ivan ya, yang nanti disampaikan ya. Kalau umpamanya nanti kita punya di UK itu bagaimana? Terus kedua Mas Ivan yang tadi yang di pengisian umum tuh Mas Ivan yang arsip itu ya, arsip aset. Nah, situ kan harus dicantumkan narah hubungnya ya. Narah hubungnya itu arsiparisnya atau arsiparis yang di UK1 atau pengelola yang ada di unit itu. Karena kan katanya nanti diminta kontak personnya. Nanti kalau ditanya mereka nggak paham apa yang dimaksud itu. Saya kira arsiparis yang mengelola di UK1 atau di unit yang punya asetnya itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Zufruf dari Lembaga Administrasi Negara. Jadi ini mungkin sedikit
saya share lagi. Di sini ada di data umum tadi terkait pertanyaan Bapak, itu terkait arsiparis di unit kearsipan. Di sini ada dua, Bapak. Ada bertanya terkait arsiparis di instansi yang nomor 9, artinya satu kementerian. Kalau di LAN berarti arsiparis yang ada di LAN keseluruhan, baik yang ada di UK maupun di unit pengolah. Ini berapa keahliannya, berapa keterampilannya. Terus di sini akan ketemu totalnya. Nah, baru yang di nomor 10 itu betul Bapak, hanya yang di unit kearsipan ini nomor 10. Kalau tadi yang nomor 9 satu instansi, kementerian lembaga, kalau yang nomor 10 ini per unit kearsipannya, hanya di unit kearsipan satu saja. Atau misalnya ada beberapa kementerian lembaga yang tidak dibentuk unit kearsipannya tidak berjenjang, hanya ada unit kearsipan dan unit pengolah, tidak ada unit kearsipan 2 dan seterusnya, maka itu hanya, sekali lagi, hanya arsiparis yang ada di unit kearsipan itu. Berapa yang kategori keahlian dan berapa yang keterampilan. Begitu. Kalau arsiparisnya hanya di unit kearsipan, di unit pengolah tidak ada dan tidak dibentuk secara berjenjang, praktis angka yang ada di sini dengan angka yang di sini sama. Seperti itu. Jadi ini mungkin akan nambah angkanya ketika ada arsiparis lagi selain di unit kearsipan, itu bisa jadi ada di unit pengolah atau di unit kearsipan jenjang berikutnya dalam satu instansi. Nah, selanjutnya terkait narahubung. Nah, narahubung yang di sini dimaksud adalah narahubung kementerian lembaga. Dalam hal ini misalnya LAN. Ketika hubungannya dengan pengawasan eksternal ini, kami sebaiknya berhubungan dengan siapa? Kalau di sini, yang ini tidak ada hubungannya antara nomor 14 dengan nomor 13 sebenarnya. Nomor 14 ini hanya narahubung di kementerian lembaga tersebut. Penghubung antara kementerian lembaga dengan tim pengawas, Andri. Sedangkan nomor 13 ini baru nomenklatur unit pengelola arsip aset. Misalnya ada bagian rumah tangga seperti itu, yang hubungannya dengan BUMN, atau mungkin ada dua nomenklatur di situ, maka disebutkan satu persatu. Seperti itu. Demikian itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak, terkait dengan arsiparis dan narahubung yang dimaksud. Jadi sekali lagi, ini bukan narahubung yang ada di unit pengelola arsip aset, ini narahubung yang ada di Kementerian Lembaga, di unit kearsipan 1 yang bisa menjadi person in charge yang kami bisa koordinasi intens terkait pengawasan eksternal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Selanjutnya mungkin di sini ada dari BMKG, kalau tidak salah ada dari raise hand. Ada Ibu Eka Farin, kami silakan. Ya, Jadi kita fokus diskusi saja ya, mungkin ini karena bulan puasa juga. Bicara terus juga khawatirnya Bapak Ibu jadi kurang fokus juga ini. Ya, silakan Ibu. Oke. Selamat siang Bapak, saya izin bertanya Pak, di BMKG itu kan ada eselon 2, masih ada eselon 2, eselon 3. Nah, eselon 3-nya itu hanya ada 2 bagian yang menjabat sebagai kepala bagian. Nah, untuk unit kearsipan itu berada di eselon 2-nya Biro Umum dan SDM, untuk unit kearsipannya Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya, berarti kan kepala Biro Umum dan SDM-nya itu dia tetap sebagai unit pengolah ya Pak ya? Nah, jika iya, berarti saya izin bertanya juga, untuk kepala unit kearsipannya itu siapa ya Pak? Apakah tetap kepala bironya, apakah kepala bagiannya? Sedangkan unit kearsipan itu berada di Subak Persuratan dan Arsip Pak, jadi di bagian eselon 4-nya lagi, di bawahnya lagi gitu. Sementara itu aja dulu deh Pak yang saya tanyakan. Makasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Eka Farin. Ini sebenarnya pertanyaan teknis ya, mungkin tidak berhubungan langsung dengan pengawasan kearsipan, namun ada hubungannya juga, apalagi nanti terlebih ketika pengawasan internal ya Bapak Ibu. Nah, tapi yang jelas di sini, Ibu, inilah kenapa di instrumen audit sistem kearsipan eksternal itu dibahas khusus di aspek kebijakan tentang pengorganisasian kearsipan. Kalau kita kenal ada organisasi kearsipan itu lembaga kearsipan dan unit kearsipan, itu yang ada di undang-undang dan PP. Yang kita kenal hanya unit kearsip, lembaga kearsipan, unit kearsipan. Tapi di sini diminta karena berasal diamanatkan karena ada kewenangan ya di situ, artinya bisa secara atribusi menetapkan, mendelegasikan kembali sebenarnya tugas fungsi pengelolaan arsip dinamis itu kan ada tanggung jawabnya di pimpinan pencipta arsip, dalam hal ini Kementerian Lembaga. Tapi kan tidak mungkin Pak Menteri yang mengurus itu semua. Akhirnya didistribusikanlah itu, didelegasikan itu ke unit kearsipan dan ke unit pengolah. Kalau kita lihat di Undang-Undang 43 di PP 28, kita bolak-balik itu tidak akan ketemu nomenklatur, tidak akan ketemu eselonering. Ya, tidak akan ketemu siapa atau jabatan apa atau nomenklatur unit apa yang menjadi unit pengolah, menjadi unit kearsipan atau yang mengelola arsip aktif, mengelola arsip inaktif. Artinya kalau kita lihat di Undang-Undang 43 di PP 28, subjek hukumnya adalah ketika
subjek dan objek harus jelas. Objeknya misalnya kita bicara arsip aktif, itu tanggung jawabnya unit pengolah, pimpinan unit pengolah. Ketika inaktif, dia menjadi tanggung jawab unit kearsipan, pimpinan unit kearsipan. Itulah kenapa penting mendudukkan di mana unit pengolah, di mana unit kearsipan, dan itu harus dituangkan secara eksplisit seperti itu. Ada asasnya itu lex serta, lex scripta, lex stricta. Artinya tidak bisa kita interpretasikan. Kita maknakan atau makna ganda gitu ya. Maksudnya orang bisa menyatakan, oh unit pengolah ada di sana, yang satunya lagi bilang unit pengolah ada di sana. Artinya ada yang bicara itu ada di eselon 3, oh enggak itu ada di eselon 4, oh enggak itu ada di eselon 2. Maka harus dinyatakan secara tegas. Karena ini bicara hak dan kewajiban. Maka ketika ada perubahan, misalnya ada perubahan terkait tugas fungsi, perubahan nomenklatur, itu juga perlu disesuaikan kembali. Jika itu masih bisa menimbulkan wayu arti ya Bapak Ibu. Karena kekhawatirannya begini, kita menunjuk misalnya tadi contoh pimpinan unit kearsipannya siapa. Kalau secara eksplisit dinyatakan itu ada di subak, seharusnya ketika subak itu sudah tidak ada, menjadi kelompok gitu ya, atau subkor kalau di ininya mungkin ya. Nah itu perlu ditegaskan kembali sebenarnya itu ada di posisi mana. Misalnya mau ditarik di bawah langsung biro umum. Jadi artinya kepala biro umum selaku pimpinan unit kearsipannya begitu. Jadi subjeknya harus jelas dulu. Didudukkan kembali secara mutatis mutandis, dirubah apa yang perlu dirubah. Misalnya ada pembaruan. Jadi tidak secara tafsir. Khawatirnya tafsir kita dengan tafsir yang lain berbeda, apalagi yang bersangkutan tentu tidak mau ditimpakan suatu kewajiban. Karena kan ketika disebut sebagai pimpinan unit kearsipan, dia terkena kewajiban mengelola arsip inaktif. Pengelolaan arsip inaktif itu banyak, termasuk pemusnahan, penyerahan, penyediaan sumber daya. Tanggung jawabnya besar gitu. Maka itu perlu pasti gitu kedudukannya. Begitu juga dengan unit pengolah tadi. Jadi terkadang saya masih melihat di beberapa kementerian lembaga itu menyatakan unit pengolah ada di mana? Unit pengolah ada di unit-unit kerja. Terminologinya seperti itu, ada di unit-unit kerja. Nah, pertanyaannya unit kerja itu yang mana? Ada yang mengartikan unit pengolahnya unit kerjanya itu maksudnya eselon 2. Ada yang ngomong itu ada di eselon 3, yang satu lagi ngomong eselon 4. Yang benar yang mana? Maka perlu didudukkan secara eksplisit. Di beberapa kementerian lembaga sebenarnya sebagian besar juga sudah jelas kedudukannya di mana unit kearsipan dan unit pengolah. Hanya saja mungkin karena ada perubahan ini belakangan, ada misalnya tadi ada kasubag gitu kan, kemudian menjadi subkor, kemudian ada yang kabak menjadi kor. Nah itu yang nanti perlu disesuaikan kembali. Mungkin ini lebih detailnya Bapak Ibu bisa diskusikan dengan Kedeputian Pembinaan Kearsipan, khususnya di Direktorat Kearsipan Pusat Bapak Ibu. Tapi ini memang penting karena nanti ini juga ada hubungannya dengan perhitungan persentase representasi, misalnya berapa jumlah unit pengolah yang telah dilakukan pembinaan dalam konteks misalnya bimbingan, supervisi, dan konsultasi. Ini kan hitungnya juga harus pasti ini, yang menjadi sasarannya siapa. Gitu. Mungkin selanjutnya ada yang lain, ini kalau dari, ini malah Ibu narasumber kita ini sepertinya. Dari Badan POM Ibu Rani malah resen. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, Bu? Iya, maaf izin Mas Ivan, mungkin menyambung pertanyaan dari Pak Azukuf dari Lan tadi, Mas. Siap. Yang terkait dengan pengelolaan aset, karena ini kan baru ya, dan kebetulan kami ini kan di unit kearsipan itu kan juga ada beberapa satker mandiri gitu ya. Nah, untuk arsip aset ini, apakah yang hanya menjadi tanggung jawabnya di biro umum saja, atau yang di seluruh unit kearsipan satu, atau mungkin atau lebih luas lagi di seluruh lingkup Badan POM gitu. Jadi maksudnya asetnya ini di lingkup mana gitu, Mas? Terima kasih. Ya, begini Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Rani terkait dengan arsip aset. Ini sebenarnya hubungannya dengan arsip vital ya Bu. Jadi bukan sesuatu yang berbeda sebenarnya, hanya saja menjadi bagian. Hanya arsip vital itu kan ada banyak hal yang bisa dijadikan bisa masuk kategori arsip vital. Halnya terkait aset ini kita memang fokuskan yang khususnya dengan BMN, dan ini sebenarnya ada hubungannya dengan IKN Bapak Ibu. Jadi ada beberapa titik tekan di instrumen kita, di instrumen ASK ini hubungannya dengan pergerakan kita di instansi pusat khususnya yang akan bergerak ke IKN. Praktis sebenarnya datanya adalah yang di tataran pusat. Dan lebih fokusnya eksplisit, lebih jelasnya lagi itu ada di bawah unit kearsipan 1.
atau unit kearsipan misal jika tidak ada pembentukan unit kearsipan berjenjang. Mengapa di unit kearsipan 1? Karena biasanya memang siogianya beberapa aset itu ada di vertikal itu adanya di unit kearsipan 2 atau unit kearsipan 3 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi fokusnya sekali lagi karena ini eksternal itu lebih cenderung kepada apa yang hubungannya dengan terkait aset atau BMN yang ada di ini adalah yang di tingkat pusat ya Bapak Ibu. Jadi unitnya itu misalnya ada di, karena itu bisa saja nggak hanya di satu titik nomenklatur unitnya, bisa saja tidak hanya misalnya, karena biasanya ada yang menyebutnya ada biro umum, kemudian ada lagi bicara sendiri aset gitu. Itu nanti tergantung dari hasil identifikasi arsip vitalnya khusus yang aset seperti itu. Demikian Ibu. Selanjutnya mungkin ada dari Pak Sakina, Kementerian Desa PDTT. Selamat sore Pak, sehat Pak. Selamat sore Mas Irfan. Selamat sore Pak, sehat ya. Selamat berpuasa. Suaranya kedengeran nggak nih? Terdengar Bapak. Oke, terima kasih Mas Irfan. Siapa? Mohon info dan penjelasan mungkin ya. Kan di Kementerian Desa kemarin kan sudah dilakukan pengawasan tahun 2020 ya. Itu kan ada beberapa rekomendasi. Nah, nanti yang akan dilakukan pemeriksaan tahun 2022 itu maaf tadi pemeriksaan tahun 2021 ya. Terdapat beberapa rekomendasi. Nanti yang akan dilakukan pemeriksaan pengawasan tahun 2002 itu menindaklanjuti rekomendasi atau memang kita mempersiapkan dokumen-dokumen awal yang kemarin dilakukan pemeriksaan awal gitu. Artinya kalau memang kami hanya mempersiapkan dokumen-dokumen yang direkomendasi, kan artinya tidak susah payah gitu. Tapi kalau memang harus yang awal, mungkin ya tetap kami penuhi juga gitu, supaya kami ada persiapan selanjutnya. Mungkin itu Mas Irfan. Baik, terima kasih Pak Sekina. Ini mungkin pertanyaan yang sama dari Bapak Ibu yang dari sini, khususnya dari Kementerian Lembaga. Apakah eviden yang disediakan itu hanya eviden yang hubungannya dengan rekomendasi? Rekomendasi dari hasil pengawasan kearsipan eksternal di tahun 2021. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pertama ada latar belakangnya. Tim pengawas itu ada yang berubah-ubah ya Bapak Ibu. Ada tim pengawasnya masih tetap sama, ada juga tidak. Contoh saya ke Kementerian Desa. Kalau tidak salah saya di tahun ini tidak lagi pegang Kementerian Desa seperti itu Bapak. Artinya tim pengawasnya baru. Itu yang perlu dipahami. Tapi terkait tim pengawas baru ini bisa saja sebenarnya kami berbagi file seperti itu. Hanya saja memang di instrumen kita Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama, ada beberapa diksi baru. Udah itu kemudian kedua, dalam setiap pengawasan selalu ada masa auditnya sebenarnya. Dalam setiap audit selalu ada masa audit. Hanya saja dalam tanda petik kita terkadang masih suka ya baik-baik ya. Seharusnya misalnya dalam pengawasan tahun 2022, maka bukti dukungnya, evidennya adalah masa auditnya di tahun 2021, bukan yang 2022. Hanya saja kan beberapa kali, kadang setelah sudah mau exit meeting, masih kita buka kerannya, masih kita masih ada pembaruan gitu. Padahal itu seharusnya siogyanya itu yang sebelumnya. Nah, saya mau menyampaikan di sini prinsipnya, karena tadi sudah tersusun ada folder bukti dukung yang sudah disusun secara sistematis, Bapak Ibu tinggal mengunggah kembali saja. Misalnya bisa saja tata naskah dinasnya masih sama, ya tinggal diupload saja di situ, disesuaikan dengan nomor urutnya. Artinya perlu dibuat baru ya, artinya evidennya diulang kembali seperti itu. Dan kami rasa karena ada beberapa yang tidak berulang, misalnya contoh terkait pemusnahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kurun waktu 5 tahun terakhir antara tahun ini dengan tahun sebelumnya kan tentu berbeda selisih, ada selisih 1 tahun di situ. Itu juga yang perlu disesuaikan. Jadi ada beberapa yang memang perlu dicermati dari pernyataan-pernyataan itu, dari pemilihan kita dalam self assessment menyatakan ini apakah kita masuk dalam level sekian atau mungkin penuh, itu memang perlu disertai dengan bukti dukung, dan bukti dukung itu harus pasti diksinya sesuai dengan pernyataan itu. Demikian Pak. Jadi memang baru ya Pak, jadi buat lagi seperti itu. Baik Mas Irfan, terima kasih jawabannya. Mungkin ini sebelum ke raise hand, di beberapa kolom chat di sini ada yang bertanya.
Ya, ini betul tadi ini ada dari BPKP, saya membaca di sini, izin memberi masukan kepada tim Was Andri. Semua bukti dukung dari kami tidak dikirim lewat WhatsApp untuk menghindari pengiriman berulang karena dokumen yang sudah dikirim terhapus. Ini benar ya Bapak Ibu. Makanya tadi sudah kami coba siapkan folder-foldernya, susunan foldernya itu untuk memudahkan dan memastikan bahwa memang untuk file tersebut, untuk pernyataan nomor yang dimaksud itu sudah ada bukti dukungnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak dikirim via email karena memang via WhatsApp, maaf. Karena biasanya pengiriman bukti dukung via WhatsApp itu malah justru menjadi masalah. Dan mungkin ketika Bapak Ibu sudah tautkan drive Bapak Ibu, di situ kan bisa berkembang tuh. Misalnya ada yang kurang, kemudian diberitahukan, kami sudah lakukan updating, misalnya via WhatsApp memberitahuannya, hanya filenya tetap di drive seperti itu updatingnya. Selanjutnya di sini ada dari PUPR, di sini izin Pak, aset beserta arsipnya dikelola oleh tiap-tiap satker. Mungkin bisa ditentukan, oh ini tadi sudah kami sampaikan ya, maksudnya yang di unit kearsipan 1. Karena unit kearsipan 1 itu selalu, setiap ada unit kearsipan selalunya ada unit pengolah. Unit kearsipan 1 dia memiliki unit pengolah juga, karena tidak mungkin ada unit kearsipan, tahu-tahu hanya mengelola arsip, hanya ada unit kearsipan, tidak ada unit pengolah. Karena begini, setiap arsip pasti melalui retensi aktif dulu sebelum masuk retensi inaktifnya. Dan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola arsip inaktif itu hanya unit kearsipan. Sementara yang bertanggung jawab mengelola arsip aktif itu unit pengolah. Praktis ada unit kearsip. Setiap ada unit kearsipan selalunya ada disertai ada unit pengolah. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah unit pengolah, tidak-tidaknya unit pengolah yang di bawah kendali unit kearsipan 1 seperti itu. Selanjutnya ada dari Kementerian PAN dan RB, apakah kebijakan kearsipan dapat berbentuk pedoman, bukan permen, termasuk kebijakan terkait organisasi, klasifikasi, tata naskah. Ini mungkin pertanyaannya ada hubungannya dengan kedeputian pembinaan sebenarnya. Tapi perlu kami sampaikan di sini sebenarnya ini dimungkinkan ya Bapak Ibu. Ada yang memang sifatnya basicing, ada juga yang sifatnya railing begitu. Ada yang sifatnya diatur dalam satu peraturan. Bahkan kalau di Kementerian Keuangan kalau tidak salah itu yang tidak semua diatur oleh dalam bentuk peraturan menteri. Ada juga yang dengan diatur melalui PSJ seperti itu. Kemudian dalam periode ini apakah kebijakan organisasi tersebut dapat berupa de facto tanpa de jure, mengingat sejumlah sikon di instansi. Ya, kalau terkait dengan organisasi tadi, masalah kedudukan, tugas fungsi, unit kearsipan, dan unit pengolah, sebenarnya bagaimana setiap kebijakan itu bisa mengakomodir secara sosiologis maupun politisnya. Artinya, ketika ditentukan dia sebagai unit pengolah, ketika ditentukan dia sebagai unit kearsipan, memang sudah dihitung, maksudnya kemampuannya, kemungkinan bahwa dia terbebani harus menyediakan sumber daya kearsipan, mulai dari Sarpras, SDM, pendanaan, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhitungkan. Artinya jangan sampai kebijakan tidak linear dengan pelaksanaannya seperti itu. Selanjutnya mungkin kami kembalikan ke Pak Rizky, mungkin ada beberapa yang perlu ditanggapi. Arsip aktif yang ada unit itu per tahun berapa ya? Ya. Tahun. Gimana kalau kita cuma punya Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk menghadapi pengawasan kearsipan eksternal tahun 2022 ini, Bapak Ibu perlu pelajari ya Bapak Ibu, cermati kembali setiap instrumennya. Meski sebagian besar sama, namun mungkin ada beberapa juga yang bukti dukungnya yang perlu disesuaikan sebenarnya apa saja. Bapak Ibu bisa lihat juga di daftar bukti dukung yang sudah kami sediakan juga tadi. Mungkin ada selanjutnya ada pertanyaan lagi? Atau kita cukupkan mungkin karena saum ya, Bapak Ibu puasa. Udah siang, di sini masih ada di sini ya. Ada yang mencari file keputusan Kepala ANRI nomor 152 tahun 2022 di JDIH kok belum ketemu. Iya, karena memang baru ya Bapak Ibu. Jadi untuk KPK ANRI 152 ini baru saja ditetapkan, nanti kami akan rilis setelah memang sudah ada salinannya dari Biro Hukum.
Nah, ini ada pertanyaan juga dari Sekretariat Kabinet. Mohon izin bertanya, jika instansi telah menetapkan kebijakan seperti tata naskah dinas atau JRA, tapi sedang penyempurnaan karena SOTK-nya, maka kami mengisi pernyataannya bagaimana. Pertama, Ibu, di situ kan ada terlihat ya, mungkin saya izin share screen. Sini ini menarik pertanyaannya. Ya, di sini misalnya kita ambil contoh saja yang mudah, di sini biasanya sama pernyataan baik klasifikasi arsip, tata naskah, JRA, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini. Di sini ada level yang serupa. Kalau Bapak Ibu cermati tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizky, sebenarnya ada level, dia memiliki nilai sama-sama level 3, tapi yang satu berupa rancangan, yang satu sudah ditetapkan. Bapak Ibu Kementerian Lembaga, ini penting untuk mencermati juga opportunity ini. Bapak Ibu pastikan bahwa yang Bapak Ibu checklist juga memang itu yang memperoleh poin teratas, levelnya teratas. Misalnya kami ambil contoh seperti ini. Ketika ditetapkan, di sini ada Kementerian Lembaga telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip dengan kriteria 50% terpenuhi benar. Ini, kalau kita checklist ini, sebenarnya levelnya tidak akan besar, Pak Bu. Tidak mungkin dia dapat penuh. Bisa saja dia ada di level 1, kan seperti itu. Sementara kalau kita memilih yang di sini, misalnya masih draft, kemudian dia ada di sini, draftnya sudah, karena mungkin udah tahu ada perubahan, ada perbaikan, karena sebelumnya direkomendasikan, kemudian kriterianya 100% terpenuhi ketika dilihat di sebelah sininya, maka lebih baik checklist yang ini, draftnya. Artinya, pilih yang teratas nilainya, Bapak Ibu. Dengan kondisi teratas. Tapi bukan berarti, artinya gini, evidence yang Bapak Ibu kirim, termasuk evidence yang sudah ditetapkan tapi hanya tadi belum terpenuhi semuanya, dan juga evidence berupa rancangan yang memang nilainya lebih tinggi seperti itu. Jadi keduanya disampaikan. Maka tadi kalau Bapak Ibu melihat list bukti dukung, di sini akan terlihat ini contohnya, bukti dukung dapat berupa tata naskah dinas yang telah ditetapkan atau rancangan tata naskah dinas. Artinya, seandainya ini tata naskah dinas yang sudah ada, yang masih berlaku, tapi sedang dalam proses penyusunan atau pembaruan, penyempurnaan, maka keduanya bisa disampaikan kepada tim pengawas, masukkan dalam folder yang tata naskah dinas tadi. Dan untuk pemilihan self-assessment-nya, Bapak Ibu pastikan yang ada di posisi teratas, seperti itu, yang paling menguntungkan bagi Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tadi terkait pertanyaan menarik dari rekan-rekan kita di beberapa kementerian memang memiliki case yang seperti itu, seperti di Sekretariat Kabinet tadi. Ada beberapa yang masih rancangan, kemudian yang dipilih malah yang sudah ditetapkan, padahal yang ditetapkan itu lebih sedikit poinnya seperti itu. Ini mohon izin bertanya terkait contoh 6 bukti tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Ya, sebenarnya ketika bicara GNSTA, ini ada ya Bapak Ibu di sini. Poin 6 yang ada di pembinaan sepertinya ya. Ya, ini poin 3 Bapak Ibu kalau di sini disebut nih. Poin 3 sheet 2 Romawi kalau tidak salah, ya pembinaan. Kemudian di reform. Nah, di reform ini terkait dengan pelaksanaan perencanaan GNTA. Bapak Ibu jika melihat di keterangan ini akan terlihat apakah bentuknya laporan pelaksanaan kegiatan pencanangan, ada juga laporan pelaksanaan kegiatannya, atau bukti pelaksanaan 6 sasaran tertib ini misalnya tertib kebijakan. Ini sebenarnya nantinya tim pengawas akan merefer juga pada ketersediaan kebijakan mulai dari tata naskah dinas, klasifikasi arsip seperti itu Bapak Ibu. Tertib organisasi kearsipan di sini artinya pendudukan organisasi unit kearsipan, unit pengelola artinya kebijakannya itu sudah ada. Kemudian tertib SDM ini seperti yang ada diatur di Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Bapak Ibu. Untuk lebih lengkapnya dari situ. Karena ini tidak mungkin diurai satu-satu. Tapi buktinya tadi adalah sebenarnya bagian dari apa yang ada di setiap aspek yang tersebar di audit sistem kearsipan eksternal ini. Jadi bisa mungkin langsung merefer saja ke situ. Misalnya tata naskah dinas, mungkin cukup covernya saja Bapak Ibu. Jadi sampel, sebagai sampel yang menyatakan bahwa ini sudah ada sesuai. Begitu juga dengan tertib prasarana dan sarana, kan tidak mungkin kita mengcopy paste lagi dari bukti-bukti yang sudah disebar
tiap aspek yang banyak, kemudian diulang lagi di situ, sebenarnya cukup sampel saja untuk mewakili itu. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Kementerian PPN Bappenas. Tetapi dengan rancangan kita belum bisa memenuhi evidence sosialisasi. Betul, Ibu. Tapi kalau sudah ada ditetapkan sebelumnya, maka yang sosialisasinya adalah yang ditanyakan adalah yang kaitan yang sudah ditetapkan tentunya. Jadi begini, ada opsi, kita dihadapkan dengan dua situasi. Satu, sudah ada kebijakannya, misalnya tata naskah dinasnya, hanya pemenuhan kriterianya tidak lebih dari 50%. Kemudian kita sudah menyiapkan penyempurnaan nih, rancangan. Rancangannya memenuhi kriteria sampai 100%, namun belum ditetapkan. Nah, untuk poin nomor 1, itu praktis kita mengisinya yang tadi, rancangan. Karena poinnya, scoringnya, levelnya lebih tinggi. Tapi ketika terkait dengan sosialisasi, Bapak Ibu ambil evidence, bukti dukung yang menyatakan telah melaksanakan sosialisasi tata naskah dinas yang sudah ditetapkan tadi. Artinya dapat keduanya. Dari segi skor dapat, artinya begini ya Bapak Ibu, selalu kita ambil benang merahnya, baik pengawasan eksternal internal, bukan sekedar nilai, tapi memang tujuan penyelenggaraan juga tercapai. Jadi keduanya dapat. Nilainya dapat, tujuan penyelenggaraan kearsipannya juga dapat. Jadi sekali lagi, untuk Ibu Sofi dari Kementerian PPN Bappenas, jadi dimungkinkan Ibu sosialisasi, evidence sosialisasi sepanjang memang sudah ada penetapan sebelumnya, gitu. Kecuali memang belum ada tata naskah dinas sama sekali atau kebijakan yang dimaksud yang sedang kita isi instrumennya belum ada kebijakannya sama sekali, belum pernah ditetapkan, ya praktis evidence sosialisasi tidak ada. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ini dari BPK. Oh ini ada Ibu Alindri. Untuk arsip terjaga, apabila kami masih dalam proses penyusunan SK tim dalam rangka mencari menentukan arsip terjaga tersebut, apakah akan tetap jadi faktor pembagi? Baik, Bapak Ibu, terkait dengan arsip terjaga ini sebenarnya tidak ada pernyataan khusus ya. Konteksnya adalah pembinaan kalau di sini. Kalau Bapak Ibu cermati, karena memang lebih banyak yang didorong adalah di pengawasan internal. Tapi yang penting Bapak Ibu lakukan terkait dengan arsip terjaga ini adalah pertama lakukan identifikasi terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada identifikasi maka maksudnya akan melayu arti ya, nebak-nebak kita mana yang jadi terjaga, mana yang bukan, seperti itu. Ini juga termasuk pertanyaan untuk arsiparis di unit pengolah. Kami masih dalam proses pemenuhan, apakah akan menjadi faktor pembagi juga. Ini terkait hubungannya dengan pengawasan internal ya Ibu, izin. Sebenarnya kita sedang berbicara terkait pengawasan eksternal. Hanya saja mungkin ini sedikit informasi terkait arsiparis di dalam kebijakan yang berlaku secara nasional, maksudnya dari Pusat Akreditasi Kearsipan, untuk pengawasan kearsipan internal, khusus arsiparis di unit pengolah itu dapat tidak menjadi variabel. Tapi perlu dipertimbangkan juga apakah tepat seperti itu. Karena misalnya kami ambil contoh, Kementerian Sekretariat Negara itu kan berhasil tuh dengan menjadikan arsiparis di unit pengolah itu sebagai variabel. Awalnya nilainya ya tentu tidak memuaskan, tapi dengan begitu ada perhatian yang pada akhirnya terpenuhi arsiparis yang ada di unit-unit pengolah, termasuk salah satunya di Kementerian Sekretariat Negara. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mungkin dari Pak Rizky ada yang ingin ditambahkan, Pak Rizky? Cukup, Pak Irfan, sepertinya tidak ada. Ya, terima kasih. Pak Irfan izin. Boleh saya disebutkan lagi Siap. tadi direktorat mana ya Pak yang agar kami bisa koordinasi terkait dengan untuk penentuan UK dan pejabat yang jadi UK dan UP tadi. Bisa ke Direktorat Kearsipan Pusat Ibu di Kedeputian Pembinaan Kearsipan. Bentar Pak, saya catat dulu. Ya. Direktorat Kearsipan Pusat atau apa lagi Pak? Di Kedeputian Pembinaan, dia bagian dari Kedeputian Pembinaan Kearsipan Ibu, di Andri. Oke, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Atau kita cukupkan, karena mungkin memang waktu kita bekerja di bulan Ramadan ini memang lebih singkat ya Bapak Ibu. Dan untuk itu kami kembalikan kepada Pak Rizky. Terima kasih Bapak Irfan atas pemaparannya. Kemudian terima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah menyampaikan diskusinya ya. Jadi ini luar biasa, puasa-puasa masih tetap semangat.
Mbak Elis. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sesi diskusi kita tentang instrumen pengawasan kearsipan. Semoga nanti ke depannya Bapak Ibu dapat melaksanakan pengawasan kearsipan baik eksternal maupun eksternal dengan lancar, memperoleh nilai yang meningkat dari tahun sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat berpuasa, selamat menunggu waktu berbuka bagi yang menjalankan. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin late. Terima kasih. Izin Izin late Mas Rizky. Terima kasih. Silakan Pak Dadan. Izin late, Mas. Ya. Assalamualaikum. Mas Rizky ya, Bapak Ibu dari Andri dan teman-teman lain. Terima kasih Pak. Terima kasih atas materi yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Okay.